Yang pertama tentu dalam konteks pembicaraan ini kita perlu apresiasi uh, kepada pemerintah ya dalam kondisi pandemik yang global seperti ini bisa mendatangkan investor kan gitu kan. Investor tuh dalam kondisi kayak gini kan sangat penting Bung Hersu kan, ya kan. Mendatangkan dia datang bawa uang lalu mengerjakan sumber daya alam yang kita miliki ya, dan itu artinya adalah pemerintah dapat income untuk APBN kan gitu. Nah, di sisi lain kan membuka peluang kerja ya, tenaga ahli. Tenaga ahli pun harus kita cek betul apakah memang benar-benar untuk pekerjaan itu orang Indonesia itu belum ada kan, tenaga ahli. Kalaupun harus ngirim kan kira-kira 2-3 orang lah kan gitu kan. Dengan staf-stafnya mungkin 10 orang kan gitu dengan staf mereka kan. Nah ini kan kalau kita lihat kan membawa tenaga kerja juga kan, dan jumlahnya tidak sedikit. Gawat, TKA Cina tak akan kembali ke negaranya. Pakar intelijen ini bongkar semuanya. Gawat, Sutioso duga TKA Cina di RI tak akan kembali ke negaranya. Saya intelijen, mereka bisa jadi mayoritas. Demokrasi.id. Mantan Kepala BIN Sutioso mengungkapkan kekhawatirannya akan terus berdatangannya tenaga kerja asing atau TKA dari Cina. Dia bahkan menjamin mereka tak akan kembali lagi ke negaranya. Sutioso juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengharapkan agar semua orang Indonesia waspada terhadap serbuan TKA asal Tiongkok dan segera sadar akan kemungkinan etis Cina akan menjadi mayoritas di tanah air. Sutioso, yang juga akrab disapa Bang Yos, itu menyebut karena pernah berkecimpung di dunia intelijen, dia pun mengaku bisa membaca pola dari para pekerja yang datang di Kalimantan, Sulawesi hingga Papua itu, yang menurutnya mereka tidak akan kembali ke negara asal yakni negeri tirai bambu. Jadi kita harus waspada. Saya jamin orang itu gak akan pulang ke negaranya, tegas Sutioso pada Senin 22 Mei 2022. Kok bisa gak sadar gitu? Bukan apa-apa, saya ini orang intelijen, bisa membaca. Pegawai-pegawai itu yang di Kalimantan, Sulawesi sampai Papua gak akan kembali ke sana atau Cina, lanjutnya. Sutioso lantas menegaskan bahwa pekerja Cina itu punya alasan untuk tidak kembali ke negara asalnya. Hal itu lantaran kekejaman aturan yang ada di negara asal mereka. Salah satunya adalah aturan larangan memiliki anak maksimal 1 orang. Saat seorang memiliki 2 anak, maka anak kedua akan diperlakukan seperti anak yatim piatu oleh pemerintah di sana. Tetapi peraturan itu tak ada di Indonesia. Di Tiongkok, jika punya anak 2, yang kedua seperti anak yatim piatu diberlakukannya oleh pemerintah. Di sini mereka bikin anak sebanyak-banyaknya, tutur Yos. Dia lantas mencontohkan di beberapa negara tetangga yang kini menjabat di level atas mayoritas adalah etnis Cina atau memiliki darah Tionghoa. Yang paling dekat Singapura, Perdana Menteri pertama orang Melayu, sekarang sudah tidak ada lagi. Lihatlah Malaysia, sudah beberapa departemen dipimpin etnis ini Cina, ungkapnya. Sutioso pun mengaku miris akan jumlah TKA asal Cina yang jumlahnya begitu banyak. Pria asal Semarang itu mengaku kebanyakan yang datang bukanlah investor atau tenaga ahli, melainkan pekerja kasar yang jumlahnya ribuan. Saya miris, kok banyak sekali pekerja asing datang. Kalau dia investor bawa duit, ya silakan. Kalau tenaga ahli silakan. Tenaga ahli itu 2 atau 3, bukan ribuan, ujarnya. Dia juga khawatir para TKA Cina itu akan memiliki keturunan di Indonesia, yang hal ini bisa membuat mereka menjadi etnis mayoritas di tanah air.
Oleh karena itu, Indonesia sebaiknya segera sadar agar hal itu tak akan terjadi. Jadi jangan sampai kita nggak sadar-sadar akhirnya mereka yang mayoritas suatu saat nanti. Tandas Bang Yos. Dia yang kini telah berusia 77 tahun mengaku meski sudah tua tapi tidak bisa diam saja tutup mata. Tidak bisa saya seperti itu. Itu akan dosa bagi saya. Saya ingin wakafkan sisa umur saya untuk mengabdi kepada negara ini. Saya ingin negeri ini negeri yang badatun, thayyibatun, warobun, ghafur, tegasnya. Dia juga menyinggung utang Indonesia yang semakin tinggi serta kekhawatiran terhadap nasib bangsa Indonesia ke depan, apalagi akibat pandemi dan utang yang bertumpuk. Situasi ke depan khawatir situasi lebih buruk lagi, jelasnya. Karenanya, dia meminta semua orang tidak tinggal diam. Kita harus paling depan mengamankan NKRI sesuai cita-cita para leluhur kita, tandasnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.